Di episode sebelumnya, diketahui kalau Junhee sudah putus dengan pacarnya karena pacarnya belum bisa move on dari mantannya. Juga Sihun yang merayakan hari ulang tahun Junhee di tengah kesedihannya. Kemudian Junhee pun menceritakan kalau dia sudah putus dengan Do-hyun karena dia belum move on dari mantannya. Awalnya Junhee menyukainya karena melihat Do-hyun yang perhatian dengan anak kecil. Itu membuatnya teringat dengan masa lalunya, di mana ada seorang pria yang beberapa kali membantu Junhee sewaktu ia kecil. Kemudian Yeonjun teringat bahwa wanita di depannya adalah anak kecil yang bernama Junhee. Sebelum pergi dia memberikan hadiah ulang tahun Junhee, yang mana hadiah itu adalah sepasang anting. Pernah satu waktu In-gyu melayat ke kuburan Minju. Dia terlihat sangat sedih saat mengingat Minju yang kini sudah tiada. Saat kembali ke kedai, ia melihat neneknya yang sudah terkapar di lantai. In-gyu sempat marah pada Sihon karena dia nggak memberitahu soal penyakit neneknya. Namun neneknya sendiri yang melarang Sihon memberitahu In-gyu karena menurutnya penyakitnya sudah terlalu parah dan nggak bisa diobati. Yeonjun cukup terkenal di kalangan wanita. Banyak yang suka padanya karena wajahnya yang tampan. Juga yang semakin membuat para gadis penasaran. Dia nggak dekat dengan gadis manapun. Seolah dia menjaga jarak dari gadis yang suka padanya. Pernah ada gadis paling populer di kampus yang menyatakan perasaannya ke Yeonjun. Tapi Yeonjun menolaknya mentah-mentah sambil berkata bahwa dia sedang menunggu takdirnya. Setelah mendengar cerita temannya, Junhee sengaja menghampiri Yeonjun yang sedang mendengarkan lagu So Ji-won. Junhee pun ikut mendengarkan lagu tersebut. Lalu Yeonjun berkata bahwa saat mendengarkan lagu ini dia teringat dengan seseorang, yang mana orang tersebut pastilah Junhee. Yeonjun juga berkata kalau sampai saat ini dia masih menunggu jawaban dari Junhee, apakah Junhee mau menerima perasaannya. Tapi sepertinya Junhee belum siap menjawabnya. Ya, walaupun sepanjang waktu dia terus memikirkan Yeonjun, apalagi Yeonjun dengan sikap cueknya terus mengikuti namun selalu perhatian. 아니야. Lalu di satu malam mereka pun bertemu. Yeonjun sempat melihat Junhee yang sudah memakai anting pemberiannya. Mereka juga terlihat semakin akrab berkat perjuangan keras Yeonjun mendekati Junhee. Pagi harinya, Yeonjun mendapat kabar kalau Junhee nggak masuk kampus, juga ponselnya nggak bisa dihubungi. Dia pun lantas meminta alamat Junhee dan langsung datang ke rumahnya. Beberapa kali dia mengetuk pintu rumah itu, tapi ternyata Junhee sudah pingsan. 준이야 너 왜 이래? Dia pun langsung membawanya ke rumah sakit. Untungnya Junhee cuma kelelahan, jadi di malam harinya dia bisa langsung pulang. Lalu Yeonjun pun mengantarnya sampai ke depan rumah. Dan malam itu juga Yeonjun mendapat kabar baik karena Junhee sudah menerima cintanya dan mereka resmi berpacaran. Penantian Sihun selama bertahun-tahun bahkan sampai berpindah ke tubuh orang lain pun akhirnya terbayar. Kita kembali lagi ke kisah Yeonjun yang asli atau Yeonjun yang ada di tubuh Sihon. Malam itu dia dan In-gyu mendapat kabar duka bahwa nenek In-gyu lebih dulu meninggalkan mereka. Setelahnya mereka pun minum bersama. Mereka sempat mengingat masa-masa dulu saat mereka masih kecil, di mana seringkali Sihon membela In-gyu. Hal itu membuat In-gyu bertekad akan membalas semua kebaikan Sihon. Kini In-gyu berencana untuk pergi ke Seoul, di mana ia ingin mencari pekerjaan di sana dan memulai hidupnya yang lebih baik lagi. Di malam itu mereka pun memutuskan minum sampai Sihon mabuk berat, karena mungkin ini merupakan pertemuan terakhir mereka. In-gyu sempat teringat saat mereka bertiga menghias pohon Natal. Waktu itu mereka terlihat sangat bahagia bersama Minju. Ketika Sihon bangun, dia udah nggak melihat In-gyu. Dia pun berusaha mencarinya di sekitar rumah, namun dia nggak menemukannya. Firasatnya mengantar Sihon ke lokasi Minju meninggal dunia. Di depan gedung itu, dia melihat jejak kaki yang masih baru. Dengan sekuat tenaga, Sihon berusaha naik ke atas gedung. Hingga ia tiba di lantai atas dan melihat In-gyu yang sedang berdiri di ujung gedung. Lalu tiba-tiba, satu waktu saat Yeonjun dan Junhee belajar bareng,
dia melihat Junhee yang masih flu. Yeonjun kemudian memberikan sweaternya, sementara ia pergi mencari obat flu. Junhee sempat kegirangan mencium bau sweater kekasihnya. Lalu saat Yeonjun kembali, mereka saling bertatapan hingga tiba-tiba. Itulah cerita dari bapak ini yang dari tadi Junhee dengarkan. Tapi pertanyaan Junhee masih sama, siapakah pria ini? Apakah Nam Si-hyun atau Ko Yeonjun? Namun dia belum menjawab pertanyaan simpel Junhee. Lalu Junhee mengajaknya ke apartemennya. Di sana bapak ini sempat teringat saat pertama kali mereka pindah ke apartemen tersebut. Dia juga mengenakan cincin yang sama dengan Junhee. Dilanjutkan dengan ceritanya saat merancang kotak perhiasan yang nantinya akan menjadi hadiah ulang tahun Junhee. Waktu itu mereka sempat bertengkar hebat karena Junhee bersikeras akan pergi ke New York. Beberapa waktu setelah Junhee pergi, dia juga pergi ke bandara untuk menyusul Junhee ke New York. Waktu itu saat di bandara, Si-hyun sedang menunggu jadwal keberangkatan pesawatnya ke New York. Kemudian ada seorang pria menghampirinya sambil memanggil nama aslinya. 남시현. Dan ternyata yang memanggilnya adalah Yeonjun yang menggunakan tubuh Si-hyun. Yeonjun sempat mengingatkan cerita Junhee yang pernah berkata kalau Yeonjun tewas dalam kecelakaan pesawat. Jadi jika Si-hyun naik pesawat dan mati karena kecelakaan, maka tubuh Yeonjun akan mati. 2002년 교통사고가 나서 혼수 상태로 누워있는. Yeonjun sengaja datang untuk melarangnya naik pesawat. Dia membelikan tiket pesawat berikutnya ke New York dan meminta Si-hyun naik pesawat itu. Tapi Si-hyun jadi bingung karena jika dia nggak naik pesawat dan mati dalam kecelakaan pesawat, maka bagaimana Junhee akan menemuinya di tahun 98? Karena Junhee bisa pergi ke tahun 98 akibat depresi setelah ditinggal Yeonjun. Artinya takdir tetap nggak bisa berubah. Yeonjun harus mati agar pertemuannya dan Junhee terjadi dan mereka bisa saling mencintai. Gak berselang lama setelah lepas landas, pesawat pun mengalami kecelakaan dan Si-hyun terbangun di tubuhnya yang koma di tahun 2002. Diketahui, Si-hyun siuman 6 minggu pasca kecelakaan. Lalu dia pun menjalani proses terapi panjang hingga setelah 1 tahun dia bisa berjalan menggunakan tongkat. Namun saat itu dia belum berani menemui Junhee. Lalu dia pun mulai merangkai dan mengurutkan semua peristiwa yang akan atau sudah terjadi dan berpikir apakah dia bisa mengubah ketetapan atau takdir tersebut. Tapi pada akhirnya gak ada satupun yang bisa berubah. 나랑 잠깐만 얘기 좀. Lalu pada saat di bandara dan menemui dirinya yang lain, Si-hyun memberikan ponselnya yang katanya berisi semua kenangannya bersama Junhee. Si-hyun juga menegaskan, menurutnya dia meninggal karena menaiki pesawat ini bukanlah takdir, melainkan pilihannya. Dia yang memilih untuk mati dalam kecelakaan pesawat agar ketetapan enggak berubah dan Junhee bisa datang ke tahun 98 untuk menemuinya. Si-hyun juga menitipkan cincin pada Yeonjun dan meminta Yeonjun untuk menggantikannya dalam membahagiakan Junhee. 준이 행복하게 해줘. Dia pun memberikan cincin itu ke Junhee, yang harusnya itu adalah hadiah ulang tahun Junhee. Junhee sebenarnya juga merasa bersalah karena dia yang bersikeras pergi ke New York sehingga Si-hyun terpaksa harus menyusulnya sesuai kehendak takdir. Begitulah perjuangan Si-hyun. Meskipun ia tahu akan mati dalam kecelakaan pesawat, tapi dia tetap naik pesawat tersebut untuk bisa menemui Junhee. Dan takdirnya dengan Junhee tidak berubah. Sekarang giliran Junhee yang akan berjuang. Katanya dia akan kembali lagi ke tahun 98 dan mengupayakan agar kematian Minju nggak terjadi. Lalu mereka pun saling bertukar cincin sembari Si-hyun berjanji bahwa setelah Junhee kembali dari tahun 98 dia akan tetap di sisinya. Seperti biasa, Junhee akan mendengarkan lagu So Ji-won dari pemutar kaset itu lalu mulai menutup matanya. Hingga saat dia terbangun, dia terkejut karena melihat dia nggak pergi ke tahun 98 dan masih berada di tempat yang sama. Mereka sempat mengadukan hal itu pada paman karena ini pertama kalinya cara itu nggak berhasil. Paman sempat berpikir di tahun 98 ada 2 orang yang terbunuh, yaitu Dahyun atau gadis SMA yang menyukai Si-hyun dan menempel foto-foto Minju di kelas dan juga pembunuh Minju.
Namun hingga kini mereka nggak tahu siapa pelakunya. Selama ini Sihon juga mencari tahu tentang pelakunya tapi nggak mendapat informasi apapun. Untuk mendapat petunjuk tentang pelakunya, mereka pun membagi tugas di mana Sihon akan pergi ke sekolah untuk mencari info yang tersisa. Sementara Junhee berencana mencari artikel di tahun 98. Singkat waktu, Sihon pun mampir ke bekas sekolahnya dulu. Di sana ia menemui mantan wali kelasnya yang sebentar lagi akan pensiun. Lalu Sihon pun mulai bertanya, apa ada kejadian lain setelah peristiwa Minju? Tapi bapak ini berkata nggak ada kejadian lainnya di tahun itu. Juga dia nggak melihat siswa yang mencurigakan. Sihon kemudian mencari berita di koran sekolah tahun 98. Tapi setelah beberapa waktu mencari, dia nggak menemukan apapun. Pak wali kelas sendiri merasa janggal. Menurutnya nggak mungkin In-gyu melakukan hal tersebut. Tapi In-gyu dijadikan tersangka karena dia sendiri yang mengaku ke polisi bahwa dia yang telah membunuh Minju. Lalu bapak wali kelas pun mengingat-ingat kembali dan dia teringat ada satu murid dari kelas lain yang menderita gangguan jiwa. Gak lama setelah Minju meninggal, orang itu diisolasi di rumah sakit jiwa. Sedangkan Junhee mencari di internet tentang kasus yang pernah terjadi di sekolah Noksan, yang mana korbannya adalah Minju dan Dahyeon, dan pelaku yang dicurigai sebagai tersangka adalah In-gyu. Beberapa waktu kemudian, Chanyeong mampir ke rumah Junhee untuk mengantar barang Yeonjun. Dia sempat melihat berita yang Junhee cari di internet dan dia juga tahu mengenai kasus tersebut. Lalu saat itu Junhee berkata bahwa cerita tentang mimpinya yang pernah ia ceritakan pada Chanyeong sebenarnya adalah nyata, bahwa dia memang bertemu lagi dengan Yeonjun. Setelah mencari dari daftar alumni, bapak ini menemukan nama orang tersebut yang mana namanya adalah Oh Chan-hui. Junhee pun menceritakannya secara singkat tentang datangnya ia ke tahun 98 di dalam tubuh Minju. Junhee juga menceritakan kecurigaannya mengenai pelaku yang menyerang Dahyeon dan Minju adalah orang yang sama. Lalu Chanyeong teringat saat dia masih kecil, dia pernah melihat foto Minju di kamar kakaknya. Dan ternyata Chanyeong adalah adik Chan-hui. Saat itu Chan-hui mengaku bahwa dia menyukai Minju. Namun tiba-tiba saja Chanyeong memiliki ide gila. Dia berkata, jika kau menyukainya, maka kau bisa memilikinya seutuhnya. Caranya dengan membuatnya menjadi spesimen, atau dengan kata lain mengawetkan tubuhnya dan menjadikannya koleksi, seperti mengoleksi binatang yang sudah diawetkan. 나비 채집할 때처럼 말이야. Waktu itu Chan-hui kaget mendengar ide tersebut dan dia menolak melakukannya. Saat yang sama, dia mendapat telepon dari Yeonjun. Tapi saat itu Chanyeong langsung mematikan ponselnya. Sebelumnya dia sempat melihat informasi tentang Chan-hui, di mana menurut wali kelas, dia adalah anak yang tertutup dan pendiam. Di daftar itu juga tertulis anggota Chan-hui, yang mana adiknya bernama Chanyeong. Kemudian Sihon menghubungi paman dan berkata kalau dia yakin pelakunya pasti Chan-hui. Setelah menyelesaikan misinya ke Minju, dia dirawat di rumah sakit jiwa. Itu sebabnya nggak ada kabar darinya hingga saat ini. Di rumah Junhee, Chanyeong tiba-tiba mencoba mendengarkan lagu tersebut. Hingga tiba-tiba dia kembali ke tahun 98. Di mana waktu itu Chan-hui menyelamatkan Minju yang hampir tertabrak mobil. Dan saat yang sama, arwah Chanyeong masuk ke tubuh kakaknya. Dan sekarang Chanyeong berada di dalam tubuh Chan-hui. Setelah mengecek keadaan Chan-hui baik-baik saja, Minju pun bergegas untuk pulang. Tapi saat itu Chan-hui berkata kalau dia akan mengantar Minju pulang. Sebenarnya Minju mau menolak ajakannya, tapi dia nggak enak karena Chan-hui telah menyelamatkan nyawanya. Di tengah jalan, tiba-tiba saja dia menyerang Minju dan memukul kepala belakangnya. Seketika Minju pun pingsan, namun saat ingin menyelesaikan aksinya, tiba-tiba Junhee membangunkannya. 찬영아. Ketika terbangun, Chanyeong berbohong dan berkata kalau dia nggak kembali ke masa lalu meski sudah mendengarkan lagu tersebut. Namun saat Junhee lengah, tiba-tiba dia menyerangnya sambil memberitahu bahwa dia adalah adik Chan-hui. Beberapa saat kemudian, Sihon tiba dan melihat Junhee sudah terkapar di lantai. Dia lantas menghubungi ambulans, sementara Chanyeong keluar dari persembunyiannya dan menyapa Sihon yang ia kenal sebagai Yeonjun. 구현준? Saat itu Sihon melihat perekam suara yang ada di kantung baju Chanyeong.
Dari sana dia langsung tahu kalau bukan Chan Hui yang membunuh Dahyeon dan Minju, melainkan Chan Yong. Sihun pun langsung menghajarnya hingga Chan Yong mengaku bahwa dialah pelakunya. Dan uniknya dia baru saja kembali ke tahun 98. Saat Sihun lengah, Chan Yong sempat menusuk tubuhnya. Chan Yong hampir melakukan hal yang sama ke Junhee. Untungnya dia mendengar sirene polisi yang sudah sampai di depan apartemen. Hingga dia pun bergegas meninggalkan lokasi. Chan Yong sempat membaca buku diari Minju. Lalu dia mendengarkan lagu itu dan kembali lagi ke masa lalu. Tepatnya saat dia ingin menghabisi Minju. Saat itu dia sengaja menjatuhkan alat bantu dengar milik In-gyu yang pernah In-gyu jatuhkan di sekolah. Setelah Junhee siuman, dia dan paman datang ke kamar mayat yang di dalamnya Sihun sudah terbaring gak bergerak. Saat ini polisi sedang mencari Chan Yong. Dia sempat terekam CCTV menuju ke apartemennya. Tapi saat memeriksa apartemennya, polisi gak menemukannya. Polisi juga mengetahui bahwa Chan Yong mencuri pemutar kaset dan diari Junhee. Hal itu membuat polisi heran karena yang diambilnya merupakan barang yang sama sekali gak ada nilainya. Junhee berpikir pasti Chan Yong sudah kembali ke tahun 98 saat ia membangunkannya. Dan pasti dia masuk ke tubuh Chan Hui karena satu-satunya orang yang mirip dengannya adalah kakaknya sendiri. Sementara itu di tahun 98, Chan Yong mulai mengikuti Junhee. Sebenarnya ibunya sendiri takut dengan Chan Yong karena dia pernah melihat Chan Yong menyiksa anjing di rumah itu. Kebetulan Chan Yong juga ada di rumah itu dan ini sedikit membingungkan karena ada dua Chan Yong dalam satu waktu, yaitu Chan Yong yang ada di tubuh Chan Hui dan Chan Yong yang masih kecil. By the way, dari kecil Chan Yong punya kebiasaan aneh di mana dia suka membunuh sesuatu yang ia suka. Chan Yong dewasa juga berencana untuk merahasiakan Chan Yong kecil agar sifat gilanya nggak diketahui orang lain. Dia bahkan mengajarkan Chan Yong kecil bahwa saat di depan orang lain dia harus terlihat bodoh agar orang lain nggak takut dengannya. Di tempat berbeda, saat itu Junhee dan paman datang ke rumah sakit jiwa untuk menemui Chan Hui. Setelah mengenalkan namanya, Junhee bertanya apakah dia ingat kejadian tahun 98 di mana seorang siswi SMA bernama Minju meninggal dunia. Awalnya dia cuma diam, lalu tiba-tiba dia berkata bahwa dia cuma menjadi penonton. Dia bisa melihat maupun mendengar kejadian itu, tapi dia nggak punya kuasa atas tubuhnya. Suatu malam, Chan Yong dewasa pernah mengajak Chan Yong kecil ke sekolah. Di sana Dahyeon sudah terikat di bangku sekolah. Lalu Chan Yong dewasa pun menunjukkan bagaimana ia membius Dahyeon dan menyakitinya. Chan Hui pun berkata bahwa bukan dia yang melakukannya, baik itu terhadap Dahyeon ataupun Minju. Dari situ mereka menarik kesimpulan bahwa semua kejadian itu adalah ulah Chan Yong. Dan Chan Hui jadi gila karena dipaksa melihat semua kejadian itu, sementara dia nggak bisa mencegahnya. Junhee juga menyesal karena semalam menceritakan semuanya ke Chan Yong. Mungkin karena cerita tersebut, Chan Yong jadi pergi ke masa lalu dan melakukan seperti cerita Junhee. Saat yang sama, mereka mendapat info dari polisi bahwa mereka sudah berhasil menangkap Chan Yong. Polisi menangkap Chan Yong di apartemennya saat dia lagi asyik mendengarkan lagu dari pemutar kaset. Namun saat itu Chan Yong sempat menghancurkan pemutar kaset itu. Saat melihatnya, Junhee langsung mengejarnya. Namun saat itu Chan Yong tiba-tiba berkata, setelah menerima pemutar kaset itu, Junhee membawanya untuk diperbaiki. Walaupun gak balik seperti semula, pemutar kaset itu tetap berfungsi. Dan Junhee pun kembali lagi ke tahun 98 melanjutkan kisahnya yang sempat terhenti. Di mana waktu itu dia sedang ada di rumah Sihun dan seketika Junhee langsung memeluknya. Lalu Sihun pun mengantarnya pulang. Di sana Junhee sempat memberitahu bahwa sebelumnya dia kembali ke tahun 2023. Di dalam rumahnya, Junhee melihat ke cermin seperti membuktikan bahwa ini memang nyata. Lalu ada seseorang entah dari mana yang memanggilnya Minju.
Yang ternyata yang memanggilnya itu adalah Junhee. Entah bagaimana Junhee nggak masuk ke tubuh Minju, malah dia bertukar tempat dengan Minju. Itu artinya yang ada di tubuh Minju saat ini adalah dirinya sendiri. Dia pun sangat senang melihat arwahnya sudah kembali ke tubuh aslinya. Seperti biasa, setiap pagi Minju akan membangunkan semua orang di rumahnya. Sekarang Minju terlihat lebih tegas karena dia mulai meniru sifat Junhee. Ya walaupun tetap saja sisi lembut Minju masih terlalu dominan. Pagi itu Sihun menjemput Minju untuk pergi bareng ke sekolah. Baru saja ia sampai di kelas, dia dipanggil ke ruang konseling. Sebelumnya dua teman Dahyun sempat mengucap nama Minju saat diminta keterangan oleh polisi. Tapi saat diinterogasi, Minju terlihat sangat gugup padahal dia nggak melakukan kesalahan apapun. Hal itu bahkan membuat wali kelas dan polisi heran. Karena sebelumnya Minju terlihat sangat berani ketika membela In-gyu yang dituduh sebagai pelaku. Polisi bahkan mulai mencurigai Minju ada keterlibatan dengan kasus Dahyun. Setelahnya Minju pun mencoba menenangkan dirinya. Dia sempat berbicara dengan Junhee dan ternyata dia bisa mendengar suara Junhee yang berada di sisi lain. Minju berkata bahwa tempat Junhee saat ini adalah tempatnya dulu, di mana dia hanya bisa mendengar dan melihat hal yang terjadi, namun gak bisa berbuat apapun. Selama di sana, Minju sering berlatih untuk meniru sikap dan perilaku Junhee. Sihun dan In-gyu yang khawatir sempat bertanya apa yang polisi tanya. Minju pun menceritakannya, tapi Minju meminta Sihun selalu menemaninya kemanapun karena katanya dia takut pelaku akan kembali menyerangnya. Hingga di malam harinya, Sihun pun menjemput Minju yang saat itu sedang menutup toko. Kemudian dia mengantar Minju dan memberinya hadiah, yaitu sebuah penyeranta. Di zaman dulu alat ini digunakan untuk menyampaikan atau menerima pesan singkat. Sebagai ucapan terima kasih, tiba-tiba saja Minju menciumnya. Sihun sempat terdiam, tapi sepertinya dia merasakan hal yang agak berbeda. Kemudian Minju menulis di buku hariannya tentang kebahagiaannya hari ini. Tapi tiba-tiba dia merobek kertas itu dan menggantinya dengan tulisan. Junhee pun bertanya mengapa Minju menulis ini. Seakan dia sengaja agar Junhee membaca tulisan tersebut. Lalu Minju pun berkata bahwa dia memang sengaja menulisnya agar Junhee datang ke tahun 98 karena membaca tulisan ini. Tujuannya mengundang Junhee ke tahun 98 karena dia ingin Junhee masuk ke tubuhnya dan Sihun bisa menyukai Minju. Karena yang membuat Sihun menyukai Minju bukanlah wajahnya, melainkan sifatnya yang ceria dan mudah bergaul. Sekarang ini Minju juga sengaja meniru sifat Junhee agar Sihun tetap menyukainya. Semua ini dilakukannya agar Sihun bisa suka padanya. Junhee pun mencoba mengerti perasaannya. Namun Junhee mengingatkan tentang kematian Minju di tanggal 13 Oktober 98 yang disebabkan oleh Chanyong. Dan ia meminta Minju untuk bersembunyi di tanggal tersebut. Namun Minju mengabaikan semua peringatannya. Keesokan harinya, Minju mengajak dua temannya pergi ke Seoul. Dia juga sudah meminjam kamera paman. Di sana mereka pun memainkan beberapa wahana. Entah mengapa, tapi In-gyu terlihat biasa saja melihat kedekatan Sihun dan Minju. Mungkin dia sudah bisa menerima perasaan Minju yang hanya menyukai Sihun. Lalu di malam harinya, mereka sempat mengobrol berdua di tepi sungai. Saat itu Sihun berkata kalau dia sepertinya nggak jadi pergi ke Amerika. Katanya dia nggak sanggup ninggalin In-gyu dan Minju. Minju pun sangat bahagia mendengar kabar tersebut. Namun di sisi lain, In-gyu semakin merasa nggak nyaman. Dia merasa seperti orang asing di dunia percintaan mereka. Beberapa hari setelahnya, mereka mengambil hasil cetakan foto-foto mereka. Di sana Sihun mulai menyadari ada yang berbeda dari Minju. Kebetulan waktu itu turun hujan yang sangat lebat. Di sana juga Sihun melihat ada perbedaan yang sangat mencolok. Di mana Junhee yang ia kenal sangat ceria di bawah hujan, berbeda dengan Minju saat ini. Dia terus memikirkan perubahan sikap Minju. Waktu itu dia bahkan menolak untuk ikut saat Minju mengajak mereka untuk nonton bioskop. In-gyu yang merasa ada yang berbeda lantas bertanya ke Sihun. Sihun pun menjelaskan dia merasa ada yang aneh dengan sikap Minju. Dulu Minju sangat ingin mencari pelaku yang menyerangnya di malam itu.
Tapi sekarang Minju terlihat gak peduli sama sekali. Dan yang membuat Sihun bingung adalah perubahan sifat Minju yang sangat berbeda dengan sifatnya waktu ia mengaku sebagai Junhee dari tahun 2023. Di luar kelas, ternyata Minju menguping pembicaraan mereka bersama Chanyong yang terus melihat ke arahnya. Dan saat itu dia sadar kalau Minju sudah kembali ke tubuh aslinya. Di rumahnya Sihun sempat melihat foto mereka bertiga dan di belakang foto itu ada tulisan Junhee. Lalu dia sadar kalau tulisan di foto itu berbeda dengan tulisan Minju saat ini. Juga tulisan yang ada di belakang kaset yang mana tulisan itu ditulis oleh Minju. Di sisi Minju, tiba-tiba saja malam itu Chanyong datang ke toko kaset. Kebetulan saat itu Minju cuma jaga sendirian. Chanyong kemudian melihat-lihat kaset dan membeli salah satu kaset So Ji-won. Lalu ia berkata, 역시 너구나 고민주. Saat menutup toko, Minju pun sangat ketakutan karena malam itu Sihun gak datang menjemputnya dan ia terpaksa harus pulang sendirian. Panjang jalan Minju merasa ada yang mengikutinya hingga tiba-tiba 고민주. ternyata Sihun menepati janji dan tetap menjemputnya. Sihun sempat mengajaknya mampir ke tempat pertama kali mereka bertemu. Di sana Sihun memintanya jujur apakah sekarang dia berbicara dengan Junhee atau Minju. Tapi Minju berkata kalau dia adalah Junhee dan berusaha meyakinkan Sihun kalau dia masih Junhee yang sama. Lalu Sihun pun menunjukkan tulisan di belakang foto yang merupakan tulisan Junhee dan membandingkannya dengan tulisan Minju saat di studio foto. Juga tulisan Minju di belakang kaset. Itulah bukti yang meyakinkan Sihun kalau Minju saat ini bukan lagi Junhee. Di sisi lain, Junhee terus memaksa Minju untuk jujur. Dia juga meminta Minju memberitahu tentang Chanyong yang sedang mengincarnya. Hingga Minju yang bingung tiba-tiba berkata bahwa selama ini dia hanya mengarang cerita tentang Junhee dan berpura-pura menjadi Junhee agar Sihun menyukainya. 너가 좋아할 만한 한준이라는 인물을 내가 만들어서 Perkataan Minju itu sempat membuat Sihun percaya dan juga membuat Junhee tahu sisi buruk dari sifat baik Minju. 준이를 만날 수가 없는 거네. Akibat hal itu, semalaman Minju nggak bisa tidur. Adiknya sempat menyadari perubahan sikap Minju. Menurutnya sikap Minju sekarang kembali lagi seperti Minju yang dulu. Bukan cuma adiknya, teman-teman sekolahnya juga sadar akan hal tersebut. Menurut mereka sikap Minju seperti Minju yang dulu, di mana dulu Minju susah diajak berteman dan lebih senang menyendiri. Namun setelah kejadian semalam, Minju belum menyerah untuk mendapatkan Sihun. Seperti kali itu, dia tersenyum dan menyapanya. Tapi saat itu Sihun memohon agar Minju gak mendekatinya lagi. 앞으로는 준이 같은 표정으로. Saat itu dia naik ke atas gedung sekolah dan berniat melompat dari atas. Minju sempat berbicara dengan Junhee yang menyaksikan langsung betapa menyedihkannya hidup Minju, di mana dia nggak bisa bersosialisasi bahkan dengan keluarganya sendiri. Tapi Minju berterima kasih karena berkat Junhee yang masuk ke tubuhnya, dia bisa terkenal meskipun cuma sebentar. Namun Minju merasa lebih menderita saat dia kembali ke tubuhnya karena dia nggak mampu bersikap seperti Junhee yang disenangi semua orang meskipun dia sudah berlatih sangat keras. Mendengar perkataannya, Junhee sempat teringat dengan Chanyong yang pernah berkata, 죽인 진짜 범인은 내가 아니라 Dari sisi lain, In-gyu melihat sambil mentranslate perkataan Minju melalui gerak bibirnya. In-gyu pun langsung bergegas menyelamatkannya. Saat tiba di atas, dia cuma menemukan tas ransel Minju. Namun Minju belum melakukannya. Tanpa sengaja, Minju berpapasan dengan Chanyong. Namun dari ekspresi mukanya, dia nggak terlihat takut sama sekali. Sementara itu, In-gyu langsung datang ke rumah Sihun dan menceritakan yang terjadi. Memang gak semuanya bisa dia translate karena jarak yang cukup jauh. Tapi inti dari perkataannya, 너가 내 몸에 들어온 덕분에 아주 참. Sihun pun teringat tentang perkataan Junhee yang pernah berkata kalau Minju meninggal pada tanggal 13 Oktober 98. Yang kebetulan hari ini adalah tanggal 13 Oktober. Mereka pun kemudian berpencar mencari Minju, di mana saat itu Sihun datang ke rumahnya, sedangkan In-gyu mencarinya ke toko. Di malam harinya, terlihat Minju yang berjalan ke arah gedung kosong, bersama Chanyong di belakangnya. Junhee terus berusaha mencegahnya agar gak melakukan seperti kehendak takdir. Setibanya di atas, Chanyong menyampaikan tujuannya.
di mana dia ingin membuat orang-orang mengingat Minju dalam penampilan terindahnya. Menurutnya Minju sudah hidup terlalu lama tanpa makna, jadi dia ingin membuat Minju dikenang semua orang. Chanyeong juga sudah membawa alat yang akan mewujudkan tujuan tersebut. Lalu Minju pun menutup kedua matanya seakan pasrah dengan takdirnya. Dan saat yang sama, polisi datang ke apartemen Chanyeong dan membangunkannya. Chanyeong lantas kembali ke tahun 2023, sedangkan Chan Hui akhirnya bisa mengontrol tubuhnya. Chan Hui yang bukan seorang psikopat jelas menolak melakukannya meski Minju terus memaksa. Tapi tekad Minju untuk mengakhiri hidupnya sepertinya terlalu kuat sehingga dia berjalan ke tepi gedung. Minju sempat berbicara dengan Junhee dan berkata bahwa semua ini bukan salahnya. Dia cuma ingin mengakhiri hidupnya yang sangat menyedihkan. Saat bersamaan, In-gyu tiba di tempat itu dan melihat Minju yang memegang pecahan kaca. Minju sampai memohon agar In-gyu mau menusuk pecahan kaca itu ke tubuhnya. In-gyu jelas menolaknya. Dia berusaha meyakinkan Minju agar enggak melakukannya. Begitu pula dengan Junhee yang berulang kali berjanji akan merubah semuanya asalkan Minju enggak melakukannya. Tapi apapun yang dikatakan Junhee, menurut Minju dia tetap gak bisa memahami kondisinya. Karena Junhee bisa berteman dengan mudah dan yang terpenting dia punya Sihun di sisinya. Berbeda dengan Minju yang dari awal selalu sendirian. Namun dia lupa kalau selama ini ada In-gyu yang selalu memperhatikannya. Dia bahkan rela memendam perasaannya dan merelakan Minju bersama Sihun karena yang paling penting baginya adalah kebahagiaan Minju. Namun Minju merasa In-gyu gak menyukainya. Dia merasa In-gyu cuma kasihan padanya, apalagi kisah Minju mirip dengan kisahnya. In-gyu menyangkal itu semua dan berkata kalau dia akan membuktikan perkataan tersebut. Namun Minju tetap gak percaya hingga akhirnya dia memutuskan untuk menutup hidupnya yang menyedihkan. Sebelum pergi, dia sempat teringat orang yang selalu bisa membuatnya tersenyum sambil berharap dia bisa bersama orang itu sekali lagi. Akhir hidup Minju membuat Junhee terbangun dan kembali ke masa sekarang. Kaset itu sekarang juga sudah rusak. Ketika Sihun tiba, dia melihat Minju yang sudah nggak bergerak bersama In-gyu di sampingnya. Sihun lantas bertanya siapa pelakunya. Tapi anehnya, In-gyu malah berkata kalau dia yang melakukannya. 내가 죽였다고. Junhee kemudian menceritakan semua yang terjadi. Dia merasa kematian Minju adalah kesalahannya. Dia ingin memperbaiki keadaannya, tapi pemutar kasetnya kini sudah rusak. Singkat waktu, Minju dibawa ke rumah sakit, begitupun dengan In-gyu yang dibawa ke kantor polisi. Junhee sempat memperbaiki pemutar kaset itu, tapi bapak ini berkata kalau dia nggak bisa lagi memperbaikinya. Suatu waktu, pernah Junhee mencoba memutar lagu tersebut, tapi tetap nggak bisa menyala. Dia sempat melihat ukiran yang ada di cincinnya yang tertulis, di mana artinya, 언제든 너에게 갈게. Saat Junhee sudah pasrah, tiba-tiba saja pemutar kaset itu menyala dan dia kembali lagi ke masa lalu. Di mana kali ini dia masuk ke tubuh Minju dan kali itu In-gyu berhasil menyelamatkannya. Junhee pun sangat berterima kasih karena In-gyu telah menyelamatkan Minju. Ketika Sihun tiba, Junhee berlari sambil memanggil namanya. Seketika Sihun pun langsung tahu kalau yang memanggilnya adalah Junhee. Lalu Junhee pun menceritakan tentang Chanyeong yang mencuri pemutar kaset dan kembali ke tahun 98. Tapi saat ini Chanyeong sudah kembali ke tahun 2023 dan Minju masih hidup. Artinya sesuatu yang harusnya terjadi hari ini telah berubah. Artinya jika takdir hari ini berubah, berarti semua di masa depan pasti akan berubah. Dan hal yang paling ditakutkan Sihun, mungkin di masa depan mereka nggak akan bertemu. Kemudian Junhee pun kembali ke rumah. Di sana dia sempat berbicara dengan Minju dan berkata, setelah semuanya kembali seperti sedia kala, kau mungkin akan membenci dunia lagi. Namun meskipun itu terjadi, aku nggak akan menghentikanmu. Selama Junhee ada di tempat Minju sekarang, dia sering melihat isi hati Minju dan dia mengerti betapa menderitanya Minju. Tapi menurutnya Minju bisa semenderita itu bukan karena dia lemah, melainkan karena ekspektasi dan harapan Minju terhadap dunia sangatlah besar. 이제야 널 조금 알게 됐어.
Seperti biasa, di pagi harinya Junhee melakukan tugas Minju, yaitu membangunkan adik dan ibunya. Saat itu dia berpesan pada Dohun agar nanti gak sering bertengkar dengan Minju. Juga dia berharap agar Dohun menunjukkan rasa sayangnya pada Minju, karena dia tahu sebenarnya Dohun sangat menyayangi Minju. Dia juga berpamitan pada ibunya yang setiap hari harus bekerja keras demi 2 anak kesayangannya. Dia juga meminta pamannya belajar menjadi barista karena katanya di masa depan pamannya akan jadi pemilik kafe. Saat itu Junhee mengajak In-gyu menghancurkan pemutar kaset beserta kasetnya. In-gyu sempat mengingatkan jika ini dihancurkan Junhee mungkin gak bisa kembali ke tahun 98 dan mungkin gak akan bertemu Si-hun. Namun Junhee gak mempermasalahkannya. Dia cuma ingin lingkaran ruang dan waktu ini terputus agar Chanyeong gak bisa kembali ke masa lalu dan mengusik jalan kehidupan yang sudah ditakdirkan. Di stasiun kereta, Junhee menunggu kedatangan Si-hun. Lalu mereka pun naik kereta yang sama, di mana saat itu mereka mengunjungi beberapa tempat untuk menghabiskan waktu bersama. Hal itu sengaja mereka lakukan karena ini adalah hari perpisahan mereka. Dan Junhee gak mungkin bisa kembali ke dunia ini karena kaset dan pemutar kasetnya sudah dihancurkan. Tapi menurut Junhee, ini bukanlah akhir bagi mereka. Dia yakin suatu saat mereka pasti akan bertemu lagi. Di tempat berbeda, In-gyu sedang melakukan bagiannya, yaitu memusnahkan pemutar kaset tersebut. Dengan hancurnya pemutar kaset itu, artinya keberadaan Junhee di dunia ini sudah selesai. Tubuhnya perlahan pun menghilang, disusul dengan tubuh Si-hun yang entah bagaimana juga ikut menghilang. Lalu kita kembali lagi ke tahun 2023. Junhee langsung mengecek media sosialnya dan ia melihat semua postingannya bersama Si-hun tiba-tiba menghilang dan meninggalkan dia sendirian. Sama halnya dengan Si-hun yang menyadari hal tersebut. Begitu pula dengan gambar Junhee yang ia buat. Juga semua kenangan, semua hadiah, dan apapun yang berkaitan dengan hubungan mereka kini ikut musnah. Sementara di tahun 98 saat Minju terbangun akibat kecelakaan lalu lintas, dia melihat In-gyu di sampingnya sambil menunggunya siuman. Waktu Minju koma, dia juga sempat bermimpi melihat dirinya yang lain atau Junhee yang masuk ke tubuhnya. Di mana saat itu Junhee berkata bahwa Minju menderita selama ini karena ekspektasinya kepada dunia yang terlalu banyak. Waktu mendengar itu, dia menangis sejadi-jadinya. Tapi saat ia bangun dia merasa lega. Sekarang dia juga menyadari bahwa dia nggak sendirian. Dia hanya nggak melihat di sekitarnya dengan baik. Jadi dia nggak tahu ada banyak orang yang memperhatikannya, termasuk orang yang ada di hadapannya saat ini. 잘 보여. Sementara itu di tahun 2011 kita melihat Si-hun yang sekarang jadi penulis komik. Saat ini dia sedang menulis lanjutan komik yang cukup populer. Lalu di malam harinya saat di bus, tanpa sengaja dia berada di bus yang sama dengan Junhee. Saat itu mereka pun saling bertatapan, namun mereka belum saling mengenal. Bahkan awalnya Si-hun mengira dia adalah Minju karena wajah mereka yang sangat mirip. Waktu Junhee turun dari bus, Si-hun pun ikut menyusul. Saat itu dia teringat dengan mimpinya juga janjinya sebelum perpisahan mereka, di mana dia pernah berjanji pasti akan menemukan Junhee di waktu manapun dan dimanapun Junhee berada. Sekarang dia sudah menepati janjinya, tapi mungkin butuh sedikit waktu untuk mengulang kisah mereka.